Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, pertama kita baca dulu soalnya. Jadi, di sini dibilang bahwa pada tahun 2017, perusahaan memutuskan mengubah metode piutang tak tertagih dari metode penghapusan langsung menjadi metode persentase penjualan. Nah, perusahaan telah mengakui bad debt expense akibat piutang yang benar-benar tidak tertagih dengan rincian sebagai berikut. Nah, jadi ini rinciannya, terus dia ada keterangan tambahan bahwa staf controller mengestimasikan bahwa terdapat tambahan BDP expense 85,5 juta yang akan dihapuskan pada tahun 2018 dengan rincian 31.500.000 yang berasal dari penjualan di 2016 dan 54 juta dari 2017. Nah, jika diasumsikan net income, ini yang pertama ya, soal pertama ya, diminta. Jika diasumsikan net income pada tahun 2017 itu adalah 1M, nah, kita disuruh nih untuk hitung nilai net income yang benar berdasarkan hasil review transaksi di atas. Nah, jadi ini kan net income di 2017. Nah, terus kita kan dibilang bahwa di 2017 itu dia ngubah metode pencatatan piutang. Ya metode piutang tak tertagihnya, gitu. Nah, jadi kita masukin net income awal itu kan 1M. Nah, terus dia kan ada perubahan nih di 2016 dan 2017. Nah, pertama, jadi waktu 2016 dia kan masih pakai metode penghapusan langsung, yang mana kalau ada penghapusan jurnalnya itu BDE pada AR gitu kan, kalau metode penghapusan langsung. Nah, sedangkan kalau pakai metode persentase penjualan itu awalnya kita nggak langsung hapus, tapi kita membuat pencadangan dulu, penyisihan dulu. Jadi kan jurnalnya itu BD pada AFDA kan. Nah, nanti kalau dihapuskan baru AFDA pada AR gitu. Nah, terus kenapa di sini di 2016 12.800 maksudnya ini atas 2016 ya, penjualan dari 2016. Kenapa 12.800 nanti akan menambah net income awal? Karena gini, dia kan di 2017 itu berubah nih metodenya menjadi metode persentase penjualan. Yang mana kalau kita membuat penyisian piutang dengan metode ini, itu kan kita bikin jurnalnya itu nominalnya itu berdasarkan salesnya berapa dikali sama persentase yang kita tetapkan. Misalkan eh, penyisian piutang itu 10% dari kredit salesnya gitu. Misalkan gitu. Jadi kalau penjualannya itu secara kreditnya itu 250 juta, berarti penyisian piutang di di tahun yang sama itu adalah 25 juta kan. Jadi 250 dikali 10%. Nah, dan penyisian piutang itu untuk penjualan di tahun yang tadi itu hanya bisa dibikin pencadangan untuk di tahunnya itu juga karena kredit sales tahun depan itu kan berubah tuh gitu. Nah, hal ini sama juga nih. Jadi ini dia BDE dari penjualan 2016 di tahun 2017 itu 12.800 itu nggak seharusnya kita masukkan karena itu adalah BDE ketika kita menggunakan metode penghapusan langsung gitu. Makanya dia harus dikeluarin dulu nih gitu. Makanya ditambah dulu nih 12.800. Nah, terus kenapa 55 jutanya nggak dimasukin? Karena 55 juta itu udah include di 1M-nya. Itu kan penjualan 2017 yang mana udah pasti pakai metode yang persentase penjualan. Nah, itu kan nanti ada mengakui BDE pada AR ya. Ini kan juga piutang yang benar-benar tidak tertagih. Berarti udah auto dia menjurnalnya itu BDE pada AR gitu. Makanya dengan 55 juta BDE-nya itu udah include di 1M-nya. Makanya nggak kita masukin lagi gitu. Nah, selanjutnya ini atas penjualan dari 2017 kita bikin di sini kan dia mengestimasikan bahwa itu nggak akan dia mengestimasikan bahwa akan ada tambahan BDE. Yang kita tahu kalau dia pakai metode persentase penjualan, kita tahu kan jurnal penyisiannya itu adalah BDE pada
AFDA. Nah, makanya itu kan nambah tuh BDI-nya, makanya di sini dikurangin tuh NI-nya. Makanya 12 juta dikurang sama 54 juta itu dapatlah minus 41 juta. Nah, jadi NI yang baru itu senilai 958,8 juta gitu. Nah, terus yang kedua, buatlah jurnal per tanggal 31 Desember 2016 dengan asumsi pembukuan belum ditutup. Nah, jadi eh, gini, pertama, kita mencatat dulu nih BDE di tahun 2017. Senilai berapa? Senilai 54 juta. Nah, terus kita catat juga nih RE-nya senilai 31 juta 500 gitu. Kenapa kita pakai RE? Karena ini pencadangan dari piutang, pencadangan dari penjualan di tahun 2016 yang kita sesuaikan menggunakan metode persentase penjualan gitu. Makanya di sini jurnalnya itu RE di debit senilai 31.500.000 dan BDE 54 juta. Nah, karena ini membuat pencadangan kan, makanya dia itu penyisian piutang itu kan nanti dikredit ke AFDA gitu. Makanya AFDA-nya itu senilai 85,5 juta gitu. Nah, itu untuk yang nomor dua, mungkin yang agak ribet itu dicerna dulu yang di bagian A-nya gitu. Jadi tadi penjelasanku udah jelas belum ya? Maksudnya kenapa 12,8 juta ditambah itu karena itu nggak seharusnya dimasukin gitu. Karena kita udah beralih nih ke metode persentase penjualan, sedangkan ini itu masih berdasarkan metode penghapusan langsung. Makanya harus dikeluarin dulu. Dan kalau pakai metode percentage of sales itu hanya bisa sales, misalkan sales di tahun X1 hanya bisa menjadi penyisihan di tahun X1 juga. Jadi misalkan di 2017 itu ada sales nih, ada kredit sales 550 juta dengan pencadangan 10%. Maka dia akan mencatat ada BDE pada AFDA itu senilai 55 juta. Nah, tahun depannya 2018 kalau misalkan dia ada kredit salesnya itu 300 juta. Nah, berarti kan dia akan membuat pencadangan itu BDE pada AFDA senilai 30 juta. Nah, jadinya total dari AFDA yang ada itu adalah 85 juta gitu. Jadi cuma bisa di tahunnya itu aja, di tahun selanjutnya nggak bisa karena udah pakai credit sales di tahun selanjutnya juga gitu. Nah, kayak dia dikeluarin dulu gitu karena udah nggak boleh menjadi pengurang gitu. Nah, itu untuk nomor dua. Sekarang kita ke yang nomor tiga. Nah, di sini, nah, kita baca dulu nomor tiga. Itu pada 2017, PT Sahabat mengubah penilaian persediaan bahan baku dari metode average ke metode FIFO. FIFO. Oh, FIFO ya. Nah, eh, net income itu dari metode average tuh kayak gini. Jadi di 2014 tuh ya inilah pokoknya. Nah, ini tuh eh, data terkait sama saldo persediaan akhir tahun, jadi ending inventory di 2014, 15, 16 berdasarkan average dan juga FIFO. Nah, terus diasumsikan juga bahwa total penjualan untuk 2014 itu adalah 400 juta, 2015 itu 500 juta, dan 2016 itu 600 juta. Nah, terus ada tarif PPh itu 40% dan perusahaan hanya mempunyai dua beban yaitu COGS dan income tax expenses. Nah, terus kita diminta untuk menghitung net income dan COGS pada tahun 2014 dan 2015 dan 2016 juga dengan metode FIFO. Nah, terus kita kan cuma diminta untuk untuk hitung net income sama COGS saja ya. Nah, jadi untuk metode average, kita tahu bahwa inventory ending-nya itu adalah 178, 220, dan 252 juta. Sedangkan Vivo itu 208, 216, dan 290. Nah, kita cari perbedaannya nih, perbedaan ending inventory-nya.
Nah, kan kita beralih dari average ke FIFO. Jadi kan ternyata di sini ada ternyata kan ada selisih 30 yang mana dengan metode FIFO itu lebih besar. Berarti ketika kita mencatat dengan average itu kita mencatat ending inventory-nya itu understated. Oke, understated. Kenapa? Dengan FIFO dengan average dia mencatat 178 juta, sedangkan ketika kita mengubah ke FIFO itu 208. Berarti ini tuh kan berarti pokoknya ending inventory berdasarkan metode penilaian kita yang lalu itu kan understated tuh senilai 30 juta karena dia lebih kecil daripada yang sekarang kita ubah gitu. Nah, itu di 2014. Sekarang di 2015 ternyata dia overstated senilai 4 juta gitu. Ya pokoknya gitulah ya. Nah, terus 2016 tuh dia understated 38 juta. Kenapa? Karena awalnya dia mencatat 252, terus ketika kita mengubah metode itu ternyata dia inventory kita itu senilai 290 juta. Berarti awalnya based on average kita itu understated di 2016. Gitu. Nah, terus kalau misalkan ending inventory-nya understated 30 juta, berarti COGS overstated juga 30 juta gitu kan. Karena sebenarnya ini harus ingat ya, udah pasti teman-teman ingat kan. Jadi rumusnya itu beginning inventory tambah purchase dikurangi sama ending, itu kan sama dengan COGS. Yang mana COGS ini berlawanan sama COGS itu berlawanan sama ending inventory. Kalau ending inventory-nya naik, COGS-nya rendah. Ending inventory-nya rendah, COGS-nya naik gitu. Nah, jadi kita udah dapat kalau misalkan ending inventory-nya understated, maka COGS-nya akan overstated. Nah, kebalikannya kalau ending inventory-nya overstated, COGS-nya bakal understated gitu. Nah, kalau misalkan COGS-nya overstated, maka RE-nya akan understated karena berlawanan gitu. Makin besar beban, makin kecil net income gitu kan. Nah, kalau misalkan COGS-nya understated, maka RE-nya akan overstated gitu. Nah, terus lanjut. Net income di 2014, 15, 16 berdasarkan average itu kita tadi tahu bahwa ada kalau di 2014 itu 120 juta, di 2015 itu 138 juta, dan di 2016 itu 156 juta. Nah, terus kita masukin perubahannya, perubahan RE-nya. Ini kan net income-nya nih, ini net income-nya, ya kan? Ya, net income. Nah, terus kan karena ada perubahan metode, jadi RE-nya juga ikut berubah kan, karena dari berdasarkan analisis kita tadi nih, gitu. Nah, jadi ada perubahan di RE yang awalnya understated dengan kita mencatat secara average itu understated, maka kita harus nambahin kan RE-nya. Nah, makanya ditambahin 30 gitu. Oh ya, di sini lupa. Eh perbedaan dari COGS-nya. Nah, ini tuh kan perbedaan dari ending inventory itu kan udah akumulasi tuh. Nah, jadi COGS-nya itu harus menyesuaikan lagi. Jadi untuk di tahun pertama itu udah langsung sama 30 juta. Di tahun kedua nih. Nah, dia awalnya ending inventory itu understated 30 juta. Terus tahun kedua dia overstated 4 juta. Nah, berarti perubahan di COGS-nya itu kan 34 juta tuh. 30 dikurangin 4. Dapatlah 34 juta. Gini, itu kan akumulasian ya sebenarnya ya. Jadi kalau 30 understated, jadi 4 juta overstated, itu kan sama kayak kita mindahin dari, gampangannya ya, kayak kamu mindahin dari debit ke kredit di pensiun, gitu. Di worksheet pensiun. Misalkan awalnya itu debit 4 juta, terus enggak, saldo awalnya itu misalkan di OC itu saldo awalnya 4 juta debit. Terus pas udah akhir, kita udah ngitung nih, balance akhirnya itu ternyata 5 juta kredit. Kan beda tuh. Kan beda tuh debit sama kreditnya. Nah, itu jadinya ketika kita dari debit mau pindah ke kredit, itu kan jadinya ditambah tuh 4 juta ditambah sama 5 juta untuk penjurnalannya, iya kan? Nah, penjurnalannya nanti
Oci bakal dikredit senilai 9 juta gitu kan. Nah, ini juga sama nih kayak gitu di COGS-nya ini gitu. Jadi, eh ini kan pokoknya inget intinya ini tuh udah akumulasian. Jadi makanya jurnal untuk bukan jurnal sih. Kayak perubahan di COGS-nya itu menyesuaikan dengan akumulasinya gitu. Makanya ketika dia awalnya 30 juta understated terus jadi 4 juta overstated, maka untuk perubahan di COGS-nya itu adalah 34 juta gitu. Nah, hal yang sama berlaku juga di 2016, itu akumulasinya totalnya perbedaan dari IP0 itu 38 juta, makanya untuk perubahan di COGS-nya itu tinggal dicari perbedaannya. Sama juga kayak tadi dari 4 juta overstated jadi 38 juta understated. Jadi kayak nyebrang dari debit ke kredit. Intinya kayak gitu. Gampangannya kayak gitu. Jadi dapatlah 38 tambah 4 itu sama dengan 42 juta gitu. Oke?